Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Abul Qasim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjutan tafsir surat An-Nisa ayat 92. Ayat ini bercerita tentang pembunuhan terjadi dengan tidak sengaja, dengan ada pembunuhan dengan sengaja. Dan ini yang tidak sengaja maupun yang sengaja ada punya hukum masing-masing. Pertama, Allah jelaskan tentang terjadinya pembunuhan tanpa sengaja. Wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Dalam tafsirnya dikatakan maka yang bagi li mu'min an yaqtula mu'minan illa khata min ghairi qasdin, tanpa sengaja. Kalau sengaja artinya pembunuhan terencana. Ini tidak sama sekali. Contoh bagaimana orang bisa terbunuh tanpa sengaja? Kalau ada seorang memburu binatang baik dengan tembakan maupun panah, ternyata yang terkena itu orang lewat, manusia, bukan kijangnya yang kena tetapi orang, maka itu terbunuh tanpa sengaja. Atau terjadi rumah tangga biasanya gali lubang untuk pembuatan sampah, ada orang lewat terjatuh maka meninggal. Nah, meninggalnya itu tentu pembunuhnya orang yang menggali lubang tempat pembuangan sampah, tapi itu tidak sengaja. Nah, nanti kalau yang tidak sengaja seperti apa hukumnya di sini. Nah, itu yang banyak terjadi sekarang.
tabrakan antara kendaraan, apakah itu truk, apakah itu bis, apakah itu pribadi, apakah sepeda motor dan sebagainya. Dia tidak sengaja untuk membunuh, tapi karena terjadi kecelakaan, maka ini ada sanksinya di dalam hukum agama Islam. Dan itu yang orang tidak banyak care di sana. Orang tidak banyak memperhatikan, tidak peduli. Waman qatala mu'minan khata'an. Nah, barang siapa yang membunuh seseorang tanpa sengaja, fatahriru raqabatin mu'minah. Pertama, dia harus memerdekakan seorang budak. Jadi kita beli, kita cari budak, ada enggak budak yang dijual? Kalau tidak ada, nanti ada tahap berikutnya. Nah, seringkali yang sampaikan bahwa budak itu berakhir pada awal tahun 70-an oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz, Arab Saudi. Beliau itu mengumumkan di Jazirah Arab, bukan hanya di Saudi saja, akan tetapi di Jazirah Arab, di mana ada budak, beliau bersedia untuk membeli budak tersebut kepada pemiliknya, kepada majikannya, lalu beliau memerdekakan. Nah, itu awal tahun 70-an. Kemudian di Habasyah, di Ethiopia juga mereka, Malik Faisal ini mengirim tim untuk mencari di mana ada budak-budak itu. Sebab ganjaran pahala orang membebaskan budak itu adalah yang sangat luar biasa. Nilai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala orang membebaskan budak. Nah, kalau ibu kita atau seorang ibunya seorang anak, kemudian ibunya masih budak, lalu anaknya ini sudah dewasa dan dia mampu kaya membeli ibunya sendiri yang masih budak, lalu anaknya ini memerdekakan ibunya yang semula dari budak menjadi merdeka oleh anaknya. Nah, itu sama statusnya, seakan-akan anak dengan ibu sama, dia sudah membalas jasa yang luar biasa. Kalau seorang anak membebaskan ibunya yang tadinya budak menjadi merdeka, itu posisi pahala orang memerdekakan budak. Pernah juga yang sampaikan di sini bahwa seorang khatib Jumat, usulan daripada makmum sholat Jumatnya, ya imam, ini budak ini masih banyak di negara kita. Bagaimana kalau imam membahas tema tentang pembebasan budak, nilai pahala daripada membebaskan budak? Imam tersebut mengiyakan, insya Allah kita akan bahas. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ini makmum yang mengusul itu mendengarkan khatib membicarakan tentang pembebasan budak, tidak kunjung tiba. Ternyata setelah 1 tahun seorang imam khatib ini baru menceritakan atau membahas, menyampaikan tema pembebasan budak. Lalu anak muda yang menyusulkan ini penasaran apa gerangan yang terjadi, usulannya sudah 1 tahun baru disampaikan kandungan khutbahnya tentang pembebasan budak. Lalu yang mengusul ini dia mengikuti imam tersebut pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya imam tersebut, dia lepas salam bertamu. Dia tanyakan, ya imam, seingat saya ini sudah 1 bulan yang usulkan untuk membahas tentang nilai ganjaran pembebasan budak. Kenapa sekarang baru 1 tahun baru disampaikan? Imam tersebut menjawab bahwa semenjak Anda mengusulkan untuk saya menyampaikan nilai pahala pembebasan budak, semenjak hari itu saya menabung, mengumpulkan uang. Ternyata setelah 1 tahun baru saya mampu untuk membeli seorang budak dan saya memerdekakan. Selama ini saya tidak mampu untuk membeli budak dan lalu memerdekakannya. Nah, sekarang bagaimana saya menyampaikan nilai ganjaran pahala membebaskan budak sementara saya sendiri belum pernah melakukannya. Jadi mugawe enjulu baru menghimbau kepada masyarakat, kepada jemaah untuk membebaskan setelah saya dapat mengerjakannya. Jadi tugas seorang khatib yang paling besar tanggung jawabnya adalah pada saat khatib mengatakan, ya ayuhan nas ittaqillah, takutlah kepada Allah SWT. Jadi dia yang menghimbau untuk takut kepada Allah. Sejauh mana takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggung jawab seorang khatib itu sangat besar. Sangat besar.
Nah ini mestinya kalau ada kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, teman tabrakannya itu harus mempraktikkan hukum ini. Nah sekarang tahrir raqabah, memerdekakan budak itu tidak ada. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, kalau illa an yasaddaku, kalau begitu keluarkan denda, fidyah. Raqabah tidak ada, pembebasan budak tidak ada, budak tidak ada, ya sudah. Kemudian sekarang bayar dia. Diahnya ini ba'dul ulama mengatakan sesuai dengan kesepakatan. Ada mampu memberikan santunan 10 juta, ya sudah 10 juta. Dia lebih orang mampu 15 juta, 20 juta, diserahkan kepada ahli waris yang meninggal dunia. Nah, kecuali illa an yasaddaqu, kecuali keluarga yang meninggal dunia itu menolak, sudah saya maafkan saudara, saya tidak akan menerima dia ini, tidak menerima santunan ini. Kenapa? Saya sedekahkan sudah, saya ikhlas sudah, saya tidak menerima. Nak illa an yasaddaqu, kalau ditolak tidak diambil ya sudah, lepas tanggung jawabannya. Tapi sekarang yang terjadi sangat sedikit sekali orang yang mempraktikkan hukum ini. Nah kalau nanti disidang oleh Allah SWT di padang mahsyar, kenapa anda membunuh ini? Ya Allah, saya tidak membunuhnya, tidak sengaja. Ya tidak sengaja, kenapa tidak keluarkan fidyah? Sudah ya Allah, tetapi ditolak oleh ahli warisnya, selesai. Tetapi kalau sama sekali tidak ada penyelesaiannya, kemudian diminta tanggung jawab pada Allah SWT, ini sangat dahsyat, ini sangat berat sekali. Fa in kana min qaumin aduwwun lakum wa huwa mu'minun fatariqabati mu'minah wa in kana min ghairi min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ilaihi wa tahriqabati mu'minah. Nah, kalau ini pertama, pembebasan budak tidak ada. Orang sekarang sudah merdeka semua, tidak ada nama budak itu. Tahap kedua, dia sudah selesaikan atau tidak mampu. Yang berikutnya, faman lam yajid, kalau tidak ada budak, tidak mampu untuk memberikan santunan fidyah, fasyamu syahrain mutatabi'ain taubatan minallah. Jadi harus dia tahap berikutnya, puasa 2 bulan berturut-turut, taubatan minallah, itu bentuk taubatnya kepada Allah SWT. Kalau sudah dari awal puasa seminggu 2 minggu sampai 50 hari dia puasa mampu, sampai ke 59 tidak mampu, batal, entah karena sakit perut atau karena apa, untuk ke 60-nya hari terakhir tidak mampu dia, maka puasanya itu harus diulangi dari awal lagi, batal yang 59 hari. Jadi 2 bulan ini harus berturut-turut tanpa pernah terputus. Saum syahrain mutatabi'ain, berturut-turut, taubatan minallah wa kana Allah aliman hakiman. Nah kalau sudah dicoba-coba puasa tidak mampu batal. Nah yang keempat, yang terakhir, ini dalam hadis Nabi yang lain, bukan dalam ayat ini, diperintahkan untuk memberikan santunan makan fakir miskin sebanyak 60 sitina miskinan fidyah. Undang, beri orang fakir miskin makan sebanyak 60 orang. Dan ini paling ringan. Nah, bentuk makanan yang 60 orang itu ya sesuai yang biasa. Apakah nanti prasmanan, pakai pesaji, pakai kotak. Kita undang sebanyak 60 fakir miskin, kita beri makan. Jadi tahrir raqabah tidak, kemudian beda diahnya tidak, kemudian puasanya 2 bulan berturut tidak, maka terakhir adalah memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Dan ini yang paling ringan. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui bagaimana cara kita menyikapi. Wa kana aliman bi masalih khalqih,
dengan Allah mengetahui dengan kemaslahatan hambanya kita selaku manusia. Hakiman fi san'i wa tadbiri wa tasri'atihi, dan sangat bijak di dalam Allah memberikan hukuman. Allah sangat bijak dalam menciptakan langit bumi, menciptakan isinya. Nah, ini kalau ada unsur pembunuhan yang terjadi tanpa sengaja. Nah, ayat berikutnya ini tentang pembunuhan yang sengaja. Ini yang lebih bahaya ini. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban azima. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan ay qasidan qatluhu fajazauhu al-khulud fi jahannam illa an yatub. Kalau orang membunuh secara sengaja, apapun penyebabnya, dia datang merampok ke rumah seseorang, lalu tuan rumahnya bangun, terjadi perkelahian, dia membunuhnya, itu pembunuhan dengan sengaja, maka apa imbalannya? Barang siapa yang membunuh secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka azabnya oleh Allah Taala jahannam, api neraka jahannam. Itu neraka khalidan fiha, kemudian kekal di dalamnya. La ilaha illallah, naudzubillahi min dzalik. Sudah api neraka, sudah kekal di dalamnya. Khalidan fiha. Fajaza al-khulud fi jahannam illa an yatub, kecuali bila mana dia bertobat. Kalau dia bertobat, baru tidak kekal di dalam api neraka jahannam. Sudah di dalam api neraka, sudah kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah sangat murka kepadanya. Allah sangat murka. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Atartu min rahmatillah, menjauhi dari rahmat kasih sayang Allah SWT. Wa adalahu, dan disiapkan, diperuntukkan bagi mereka yang membunuh secara sengaja azaban azima, azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat besar. Jadi pertama di api neraka, kedua khalidan, kekal di dalamnya, ketiga Allah murka, keempat Allah melaknatnya, kelima Allah sangat azab yang sangat pedih, sangat dahsyat yang telah diperuntukkan bagi mereka. Wa tarduhu min rahmatillah wa hayya lahu adzaban aziman finnar, azabnya itu di api neraka. Ini kalau sengaja. Dalam surat Al-Furqan, sebab Al-Quran ini dari satu ayat ke ayat berikutnya satu sama lain saling menjelaskan. Dalam surat Al-Furqan Allah berfirman di sana, Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fis ayyadhakaru awladzuka waj'una min dunillah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafs walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa wa la yaznun. Nah, orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat kemusyrikan. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar, dia tidak menyekutukan Allah. Wala yaqtuluna nafsa, dan dia tidak pernah membunuh seorang jiwa. Wala yaznun, tidak pernah berzina. Wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Akan tetapi barang siapa yang berbuat kemusyrikan, membuat suatu pembunuhan, membuat zina, dia mengerjakan itu, maka dosanya sangat besar. Allah katakan dosa besar. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Empat ganda azab-azab yang mereka terima. Bagi siapa? Bagi yang pertama yang musyrik billah, kemudian membunuh, kemudian yang berzina. Azabnya berlipat ganda, lebih dahsyat daripada orang tidak musyrik, tidak membunuh, tidak berzina. Illa, kata Allah, kecuali illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, kemudian beriman, wa amila salihan, berbuat amal soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka-mereka itu yang sudah beriman,
sudah beramal soleh, kemudian tobat, Allah menggantikan dosa-dosanya itu kepada pahala-pahala. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan wa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dosa-dosa yang pernah mereka lakukan diganti dengan pahala-pahala. Wa kana Allah ghafuran rahima. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau dia bertobat. Nah, sekarang terlepas dari apakah kita pernah membunuh, pernah berzina, pernah musyrik, pernah dosa-dosa, mau kecil, mau besar, mau sedang, apapun namanya dosa larangan Allah Taala, pernah kita bersentuhan dengannya, maka tidak ada lain, tidak ada cara, solusi yang kita lakukan dalam sisa-sisa hidup kita ini adalah bertobat kepada Allah, bertobat, beriman, beramal soleh. Nah, ini sholat subuh kita berjamaah ini adalah bentuk daripada amal soleh kita. Tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bangun pagi, kemudian dia singkirkan selimutnya, kemudian ambil air wudu, kemudian melangkahkan kaki ke salah satu masjid, kemudian sholat berjamaah, ditambah dengan ini ada kajian. Masya Allah, luar biasa. Ini perlu kita syukuri ini. Bukan hanya sebatas orang dagangan, orang jualan, lalu ada laba, ada untung, ada bati, dia bersyukur, berterima kasih, enggak. Karena kita melangkahkan kaki ke salah satu masjid untuk sholat berjamaah. Apakah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sudah, ini luar biasa ini. Tidak semua orang Allah berikan petunjuk hidayah seperti itu. Maka perlu kita syukuri dan kita mohon kepada Allah SWT supaya kita diistiqomahkan. Istiqomah ini tidak kalah pentingnya dengan apa yang kita lakukan seperti pagi hari ini. Jadi ini wa may yaktul mu'minan muta'ammidan, dengan membunuh, tetapi ini membunuh orang mukmin. Ayat ini Allah khususkan orang-orang mukmin. Karena begitu berharganya darah orang mukmin, apalagi nyawa orang mukmin. Ulama mengatakan idzaul muslim asyaddu itsman min hadamil Ka'bah. Menyakiti hati seorang muslim itu jauh lebih besar dosanya daripada merobohkan Ka'bah, meruntuhkan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Karena begitu dimuliakan orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaquna ardal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhal mu'minun, ini tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, idza safartum lil jihad awil qital fi sabilillah. Kalau kalian pergi musafir, apakah itu karena jihad atau peperangan, fatathabbatu wa la tatasarra'u athna'id darb hatta la taqtulu musliman. Harus hati-hati, harus teliti musuh kita itu siapa dulu. Jangan sampai nanti terbunuh sesama muslim, terbunuh sesama mukmin. Wala taquliman u'lina aslamu binuk bisyahadatin wa tayyibata islam lasta mu'minan. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau melepas salam kepada kelompok lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan kalian mengira bahwa mereka an-nutaq bisyahadatin, mengucap syahadatain supaya lepas dari pembunuhan. Nah, kalau orang ada yang mengucapkan lepas salam, bersyahadah dan sebagainya, jangan sekali-kali engkau tabang dia dengan pedang atau dengan pistol atau senjata. Bisa jadi Anda ini sengaja mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah supaya saya tidak membunuh. Jangan, kalau orang sudah bersyahadah tinggalkan. Sebab ini terjadi. Di ayat ini mengatakan tabayyanu, harus jelas. Nah,
Kalau ada orang mengatakan bersyahadah seperti itu, Anda menuduhnya lasta mu'minan. Tabtaguna aradal hayati dunya fa innallaha maghanim katsirah. Ini ada asbabun nuzul ayat ini. Qala Ibnu Abbas lahaqal muslimun rajulan fi ghanimatin lahu faqala assalamu alaikum faqatalu wa akhadhu ghanimah. Orang membawa binatang peliharaannya, bawa kambingnya, pemeliharaan kambing. Lalu pemilik kambing ini mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak mempedulikan. Orang setelah pesalam langsung ditempang lehernya itu. Dengan tujuan apa? Tujuan untuk mengambil ghanimahnya, mengambil kambingnya. Nah, ini sengaja yang kena assalamualaikum biar saya supaya kita tidak membunuhnya. Dia tepang kepalanya, terbunuh, diambil kambingnya. Maka karena itu wala taqulu liman alqa. Ini asbabun nuzul. Maka Allah menurunkan ayat ini. Jangan bunuh siapa-siapa yang lepas salam, yang syahadah, yang begini. Harus jelas. Jangan main perkiraan, jangan pakai perasaan. Apalagi ini dengan tujuannya untuk mengambil harta bendanya. Padahal ini kambing. Wah, sengaja lepas salam dia dikandi mati ini. Lalu dia membunuhnya, kemudian mengambil kambingnya. Padahal fa indallah maghanimah katsirah. Allah telah menyiapkan harta benda ghanimah yang banyak itu nanti di akhirat. Jangan cepat-cepat membunuh orang, apalagi menuduh dengan yang tidak dengan kenyataan. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Kalian yang sekarang membunuh orang, menuduh seperti supaya lepas daripada dia terbunuh, kalian juga seperti itu dulu, musyrik juga. Tetapi setelah mengucapkan syahadatain, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka Anda mukmin. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ini di dalam tafsirnya dijelaskan coba gini. Walaqad kuntum mithlaha ula kuffar. Dulu kalian juga seperti mereka, orang-orang kafir. Fahadakumullah lil iman. Maka Allah memberikan hidayah untuk beriman. Fatathabbatu wa la tata'ajjalu bil qat. Maka harus jelas juga. Jangan sampai tergesa-gesa untuk membunuhnya. Innallaha muttali'un ala a'malikum. Sesungguhnya Allah Taala melihat, menyaksikan apa yang kalian perbuat. Innallaha muttali'un ala a'malikum. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, mau dengan sembunyi, mau dengan terang-terangan, kita melakukan dalam gerak-gerik kita, dalam ucapan kita, sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahuinya. Kemudian ayat berikutnya, la yastawil al-qa'iduna minal mu'minin ghaira ulid darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. La yastawi fid darajah wa thawab al-mutakhallifun anil jihad minal mu'minin ghairu ahlil adar. La yastawi al-qaidun minal mu'minin. Nah, tidak sama orang-orang mukmin yang pergi jihad, yang melakukan peperangan mempertahankan agamanya, dengan orang yang tidak keluar rumah karena tidak ikut berjihad. Tidak sama orang yang keluar rumah untuk berjihad dengan orang yang tinggal di dalam rumahnya karena berdiam diri tidak ikut serta. Ghairu ulid darar wal mujahidin fi sabilillah. Kecuali orang-orang yang udzur karena usia lanjut, karena sakit, karena stroke, karena apapun bentuknya, dia tidak ikut jihad. Itu ma'dzur, tidak berdosa karena dia berhalangan. Wal mujahidun fi sabilillah bi amwalihim, dengan harta bendanya, wa anfusihim, dengan jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qaidina darajah. Allah meninggikan derajat orang-orang yang keluar berjihad dengan harta bendanya, dengan jiwanya, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berjihad. Tidak berjihad dengan jiwanya, tidak berjihad dengan harta bendanya. Wa kullan wa'adallahu al-husna wa fadallallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Dan Allah telah
membedakan nilai ganjaran pahala orang yang berjihad dengan orang yang tidak berjihad. Nah, ini kaliber besar. Orang kita yang sholat aja sudah beda. Orang yang sholat di rumahnya, dia sholat bukan tidak sholat, tapi di rumah. Dengan orang yang keluar jalan kaki, mengeluarkan keringat, pakai kendaraan apapun alat yang dia pakai menuju ke tempat sholat berjamaah, itu beda nilai pahala daripada orang yang sholat di rumahnya. Apalagi ini pakai minyak bensin, ada pengeluaran daripada dana, beda dengan orang yang sholat di rumahnya. Nah, kecuali kalau mereka udzur, tidak ada orang yang mengopongnya, membawanya karena pikun atau stroke atau tidak bisa berjalan, tidak ada orang keluarga yang mendampinginya. Nah, wa kullu min al-mujahidin wal qaidin, orang yang berjuang dengan orang yang tinggal di rumahnya. Wa'adahullahu husna, Allah telah menyiapkan kebaikan-kebaikan, yaitu pahalanya surganya Allah Subhanahu wa taala, wahiyal jannah. Bisa babi wujudil iman wa thabat at-thaibah indal qaidin. Wa faddalallahu al-mujahidin 'ala mutakhallifin 'anil jihad bi ghairi udhrin bi sawabin 'azim. Nah, ini coba. Wa faddalallahu, Allah telah memberikan karunia bagi orang-orang yang mujahid 'alal mutakhallifin, orang yang tidak berhalangan, tidak udzur, tetapi dia tidak ikut bergabung untuk pergi jihad, dia tinggal, dia stay di rumahnya. Beda bighairi udhrin bi thawabin azim, tanpa berhalangan. Wa hadza mubalagh wa ta'kid. Nah, ini ada asbab nuzulnya ini ayat ini. Qala Zaid bin Thabit kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam hina nazalain la yastawil qa'idun min. Zaid bin Thabit ini mengatakan, saya sedang berada di sampingnya Rasulullah SAW pada saat ayat ini diturunkan. Tidak sama kedudukan pahala orang yang tinggal keluar mujahid karena Allah dan orang-orang yang tinggal di rumahnya. Nah, tiba-tiba datang seorang sahabat Nabi, faqal Ibnu Ummu Maktum. Ibnu Maktum ini terkenal, beliau ini buta. Beliau buta, sahabat Nabi SAW. Kaifa wa ana a'ma la absir, ya Rasulullah, bagaimana ini saya mau ikut jihad tetapi tidak melihat, saya buta. Maka Allah turunkan ghaira ulid darar, bagi orang yang tidak berhalangan. Dia mau ikut jihad tapi buta, tinggal di rumah, itu uzur. Tidak termasuk mukhallafin, tidak termasuk orang yang tidak mau ikut karena orang yang ada orang kuat melihat tetapi mencari alasan-alasan untuk tidak ikut perang. Dengan beda dengan orang yang memang berhalangan, apalagi beliau ini buta. Maka Allah katakan ghairu ulid darar, bagi orang yang tidak ada kemudaratannya dalam fisiknya, dalam kemampuannya. Tapi kalau normal, sehat, kemudian dia sengaja tidak ikut bergabung, maka ini yang dikatakan sangat jauh sekali beda orang yang ikut berjihad dengan orang yang tidak ikut berjihad, kecuali bagi orang yang udzur. Nah, terakhir ayat ini, darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allah ghafurur rahima. A'adallahu lil mujahidin darajah rafiyah fil jannah. Allah telah menyiapkan bagi orang-orang yang mujahid melawan hawa nafsunya, rafi'atun fil jannah, tempat yang sangat tinggi kedudukannya di surganya Allah SWT. Bihasabi maratibi amalihim, sesuai dengan kedudukan perbuatannya, pengorbanannya. Jadi Allah menghitung nanti di derajat surga sesuai dengan usaha yang telah dilakukan di muka bumi ini. Apakah dengan jiwanya, dengan harta bendanya. Wa maghfiratun lidzunubihim, dan mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Taala atas dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Wa rahmatun munatanat alaihim, dan diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allah ghafuran lidzunubi ibadah rahiman bittaibina minhum. Allah sangat mengampuni dosa-dosa hambanya sepanjang hambanya mau beristighfar
dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang bertobat. Makanya ini ayat yang terakhir, darajatin minhu, derajat kedudukan di surga oleh Allah Taala telah dipersiapkan, wa maghfiratan, ampunan dari Allah, wa rahmah, kasih sayang dari Allah, wa kana Allah ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kesimpulan kita garis besar, pernah membunuh maupun tidak pernah membunuh, pernah berzina, pernah ini kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang orang tidak mau ikut kajian, kenapa? Takut nanti disuruh untuk pacu, untuk berbuat baik. Wah, kedongan seperti itu sehari-harinya, lalu dia berubah untuk apa? Untuk yang lebih baik, ini mereka jadi berat. Padahal awal-awal memang iya berat, tetapi lama-kelama kita menikmati ibadahnya ini sangat lezat, sangat enak. Nah, alhamdulillah kita diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Taala untuk meringankan kaki, melangkahkan ke masjid. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah dihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, azim, subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah al-azim, subhanallah subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal ya Rabbi, bikani amalan maqbul, astaghfirullah minal khataya Rabbi zid nama kabul, astaghfirullah rabbal zidni wa wafiqni amalan makbul
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا الحمد لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jemaah laki bini Allah, mudah-mudahan lantunan talbiyah yang kita lantunkan pada pagi hari ini Allah perkenankan kita semua melantunkannya di tanah suci Makkah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.